Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik. semua sehat selalu. Apa kabar? Semoga Baik. semua sehat selalu. Amin, 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 amin. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Iya, Dan betul. Indonesia hari ini senang karena timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan. Luar biasa ini bro. Walaupun cuma Iya, 1-0, tapi ini gila kalau menurut saya. Korea Selatan ini kan bukan kaleng-kaleng ya. Dia betul, dua betul. kali jadi juara Piala Asia dan yang terakhir jadi finalis Mbak. Dan Indonesia berhasil mengalahkannya dengan katanya keberuntungan. Apa yang Bro Ipung lihat dari laga ini Bro? Iya, betul. Memang kalau secara objektif kita akui ya bahwa level permainan Korea itu lebih baik dari Indonesia. Hmm. Lebih baik dari organisasi permainan, lebih baik dalam hal kecepatan, lebih baik dalam body strength, kemudian juga lebih baik dalam menciptakan peluang. Tapi toh unsur-unsur positif dari semua kebaikan katakanlah ya kelebihan dari pemain Korea ini tidak bisa dimanfaatkan. Ya Hmm. pertama mungkin salah satunya yang paling terlihat adalah faktor keberuntungan sebetulnya. Hmm. Bagaimana dari 90 menit pertandingan Indonesia dikurung habis oleh Korea ya. Hmm. Hanya memang sejak menit ketika terjadi sebuah peluang dari tim Indonesia di menit kalau nggak salah 12 atau 13 dari Mirza yang Hmm. bisa lolos dan tinggal berhadapan dengan kiper tapi ternyata gagal. Justru itulah titik balik dari permainan Korea yang begitu menekan, dari permainan Korea yang begitu disiplin untuk bisa menutup daerah-daerah yang mungkin kosong yang bisa dipenetrasi oleh timnas kita. Hmm. Nah, dari semenjak itu pula Indonesia terkurung habis. Hmm. Indonesia tidak bisa katakanlah keluar dari segala tekanan, Hmm. walaupun ada upaya-upaya untuk melakukan serangan, tapi itu sifatnya sporadis. Hmm. Dan lagi-lagi kalau kita berkaca pada permainan-permainan ketika Indonesia dikepung habis dan bisa bermain transisi dengan baik di zaman katakanlah kalau rujukannya dulu ya mungkin di bawahnya STY. Hmm. Cuma sayangnya pelatih Kosnova kali ini belum bisa menampilkan permainan transisi yang begitu efektif ya. Karena lagi-lagi pemain sepertinya bermain sendiri-sendiri, tidak ada permainan transisi yang organized, tidak ada kolektivitas gitu loh. Hmm. Jarak antar pemain terlalu jauh. Passing-passing through pass juga tidak jalan. Hmm. Karena itu tadi tingkat kewaspadaan dari Korea setelah Mirza menciptakan peluang itu yang kemudian mereka lebih terkonsentrasi, mereka lebih fokus. Hmm. Pentingnya analis pertandingan yaitu bagaimana mereka bisa Hmm. mereaksi permainan lawan. Nah, ini yang harus dipelajari oleh tim kepelatihan kita bagaimana kita bisa mereaksi sebetulnya, mereaksi kelebihan lawan yang bisa saja ini menjadi sebuah bahaya kalau didiamkan. Dan Hmm. ini berhasil sebetulnya tim analis Korea dan staf kepelatihan untuk bisa mereaksi permainan. Hmm. Nah, cuma sayangnya dari berbagai peluang yang mereka dapatkan, kalau nggak salah 3 kali ya, mentok tiang lah, mentok Mister Gawang lah, itu semua atau penyelamatan dari Dava itu kan membuktikan bahwa sebetulnya mereka lebih punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Hmm. Cuma ya itu tadi keberuntungan belum ada di pihak mereka dan kali inilah Indonesia beruntung dalam hal ini. Jadi benar-benar ini beruntung ya dan memang kalau dilihat dari statistik itu Korea Selatan 70% ya. Indonesia Ya, cuma 30-an ya. Terus ya, eh, tendangan tendangan yang dilepaskan Korea itu sampai 20 kali lebih ya. Sementara Indonesia ya, cuma 5. Dari 5 pun betul. itu 2 diantaranya adalah yang cetakan waktu penalti itu 2 kali. Iya, Ini kan betul. ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya demikian sulit bagi Indonesia untuk keluar dari tekanan. Cuma Iya, memang ya itu faktor beruntung itu. Tapi kan gini, iya. banyak orang yang bilang bahwa itu Hmm. karena keberuntungan. Tapi beruntung ini juga kalau kita tidak bisa mengambil kesempatannya, kesempatan datang kemudian tidak bisa diambil kesempatan, ini nggak akan jadi gol juga kan, nggak akan menang juga, bro.
Saya setuju banget dengan statement tersebut ya. Hmm. Bagaimana keberuntungan itu kalau tidak diimbangi oleh faktor mentalitas ketika Indonesia punya peluang penalti Hmm. diambil itu dan bisa menciptakan gol, itu kan harus diapresiasi juga. Hmm. Itu bukan Hmm. sekedar keberuntungan kalau dalam hal pengambilan penalti ya, Ya, tapi ya, itu adalah buah dari kekuatan mental. ya, ya, Evander nembak penalti berhasil kan digagalkan oleh kiper, betul. tapi bola pantulannya kembali ke tengah diambil kembali oleh Evander dan gol. Itu bukan sebuah keberuntungan sebetulnya. Ya, Itu ya. adalah buah dari mentalitas yang sangat bagus. Tapi Ya. bagaimana scrimmage yang terjadi di gawang Korea itu saya pikir juga ini buah dari sebuah keberuntungan juga dan Hmm. kelalaian dari pemain Korea ketika menghalau bola gitu. Dan Hmm. syukur sekali ya bahwa peluang yang begitu bagus ini bisa dimanfaatkan. Hmm. Mengingat lawan-lawan berikutnya kecenderungannya kan akan lebih mudah kalau di grup C ini ya, di Iya, mana iya. Indonesia tergabung selain dengan Korea Selatan itu Mhm. dengan Yaman dan Afghanistan. Iya. Yaman di pertandingan pertama ketika melawan Afghanistan mereka menang 2-0. Mhm. Nah, Indonesia bisa mengalahkan Korea 1-0. Iya. Nah, dengan dua lawan lagi Yaman dan Afghanistan yang notabene mereka sebetulnya levelnya masih di bawah Korea. Iya. Kita Iya. tentu punya harapan besar bahwa Indonesia bisa mengambil angka angka penuh kalau perlu Mhm. ketika melawan Yaman nanti dan melawan Afghanistan gitu Iya. loh. Iya. Nah, sedangkan kalau sisanya ya itu terserah lah itu bagaimana pertarungan antara Korea, Yaman dengan Afghanistan. Yang penting Indonesia dari dua pertandingan tersisa kalau bisa ambil angka penuh gitu, Iya, Bro. iya. Banyak analis yang mengatakan bahwa Hmm? Indonesia cukup menang di laga melawan Yaman karena nanti Ya, terakhir dengan melawan Yaman mungkin ya pas kemungkinan besar bahwa Korea akan menang dari Afghanistan sehingga ya, Indonesia dapat 6 poin kemudian Yaman dan Korea Selatan sama-sama dapat 3 poin. Jadi nanti ya. di laga terakhir itu adalah hidup matinya antara Yaman dengan Korea Oh Selatan ya, untuk memperebutkan betul, satu sisa jatah ya. Sementara Indonesia sudah 6 poin sehingga relatif lebih aman gitu karena nggak akan bisa lagi betul, dikalahkan oleh dua tim yang dengan poin yang sama 6 gitu kan. Nah, betul. jadi dengan seperti itu kayaknya kita pede juga nih ya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, karena dari grup ini kan yang diambil adalah juara dan runner Runner up. up ya. Mhm. Mereka yang akan bisa melangkah ke Piala Dunia Under 17 di Qatar nanti. Mhm. Nah, kalau kita merujuk pada peluang-peluang selain timnas kita kan masih ada dua timnas dari Asia Tenggara lain ya. Mhm. Bagaimana Thailand juga Vietnam Mhm. itu juga berusaha mengambil apa ya peluang ini, Mhm. peluang untuk bisa tampil di Under 17 World Cup ya. Mhm. Ya, cuma sayangnya ketika Thailand bermain melawan Uzbekistan, Mhm. mereka dibantai 4-1. Mhm. Sementara di grup ini itu lawan-lawannya juga berat-berat gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, karena selain masih ada siapa Thailand dengan siapa? Thailand dengan Uzbekistan, masih ada Arab Saudi dengan China. Mhm. Nah, Arab Saudi juga tidak mudah mereka bisa kalahkan ya. Mhm. Nah, mungkin peluang paling besar ketika mereka akan berhadapan dengan China. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan angka penuh. Mhm. Begitupun juga peluang dengan negara ASEAN lain, Vietnam. Mhm. Vietnam walaupun di pertandingan pertama mereka bisa menahan seri dari Australia, Mhm. tapi jangan lupa bahwa di grup ini masih ada Jepang dan masih ada Uni Emirat Arab gitu loh. Nah, ini kalau kita melihat ya, ini keberuntungan ini juga cukup besar di saat drawing Mhm. Indonesia. Mhm. Indonesia tergabung boleh dibilang yang paling berat ya cuma Korea Selatan aja ya. Mhm. Sementara Yaman dengan Afghanistan rasa-rasanya kita masih bisa inilah so-so ya, Iya, 50% gitu loh, iya, Bro. iya. Artinya peluang menang Indonesia dari Yaman dan Afghanistan relatif lebih besar dibandingkan Indonesia melawan Korea Selatan yang walaupun akhirnya Betul. Indonesia bisa menang juga. Betul. Oke, nah Bro, kalau dari sisi permainannya ya sendiri kan Iya, Indonesia ini kan
diserang habis-habisan lah hampir Ya, sepanjang laga ya. ya. Apakah pola permainan Indonesia ini mirip-mirip dengan Indonesia ketika lawan Korea Selatan di U23 kemarin ala Sintayong, dan atau juga bagaimana dibandingkan dengan Indonesia melawan Bahrain kemarin, Bro? Ya gini, beda ya. Kalau ini lebih mirip ketika Indonesia melawan Korea Selatan di Under 23 kalau nggak salah Iya, ya. iya. Mhm. Nah, ketika saat itu Sintayong bisa memulangkan negaranya Negaranya. gitu. Mhm. Nah, memang ada kemiripan dalam hal ini karena kita maklum ya bahwa Coach Nova ini juga kan banyak dididik oleh STY. Mhm. Jadi apa yang dilakukan oleh Coach Nova ini mungkin ya mirip-mirip lah dengan apa yang dilakukan oleh STY. Mhm. Cuma masalahnya kita jangan lupa ya bahwa ini adalah pertandingan di level usia U17. Mhm. Mereka rata-rata pemain-pemain yang belum matang, yang Mhm. masih harus menimba banyak pengalaman. Mhm. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin, banyak peluang yang seharusnya bisa dilakukan, tapi karena faktor pengalaman dan mereka juga masih Mhm. mencoba mencari-cari jati diri, ini yang belum bisa mereka apa ya optimalkan lah dalam hal Mhm. ini ya. Sama juga seperti Korea Selatan tampil ya. Mhm. Korea Selatan juga kan pemain-pemain yang masih muda. Mhm. Ketika mereka punya banyak peluang, mereka menguasai permainan dengan mobilitas yang sangat bagus, organisasi penyerangan yang bagus, organisasi pertahanan pun juga mereka juga cukup rapat. Mhm. Tapi ketika peluang-peluang yang mereka dapatkan itu tidak menghasilkan gol, banyak malah tendangan-tendangan dari pemain-pemain Korea Selatan yang seharusnya ini Mhm. bisa dioptimalkan itu ternyata tidak terjadi. Mhm. Ini juga kan bisa saja karena faktor usia. Mhm. Faktor usia yang masih masih belia, mereka Mhm. juga masih butuh yang namanya jam terbang. Ini yang harus kita maklumi. Kita Mhm. tidak bisa membandingkan pertandingan di level usia U23 katakanlah ya. Mhm. Mhm. Dan kalau kita lihat bagaimana STY meramu U23 ketika melawan Korea, Mhm. itu kan jalinan permainan transisi itu sangat bagus gitu loh. Mhm. Mhm. Indonesia bermain dengan transisi yang sangat efektif. Berbeda dengan Kosnova. Mhm. Kosnova sudah mencoba untuk melakukan itu ketika melakukan transisi permainan yang efektif dan terbukti Mirza bisa tinggal berhadapan dengan kiper, tapi sayangnya gagal. Mhm. Itu di menit-menit kalau nggak salah menit awal babak pertama. Mhm. Ini kan juga menunjukkan bahwa sebetulnya ada kapasitas seperti itu, ada Mhm. potensi ke arah situ. Cuma masalahnya yaitu kecerdikan dari staf kepelatihannya Korea yang kemudian peluang dari Mirza ini sebagai batu loncatan mereka untuk melakukan segera koreksi, evaluasi di Mhm. lapangan. Mhm. Dan sejak itu pula Indonesia nggak bisa lagi keluar dari permainan yang terkungkung tadi gitu loh bro. Mhm. Bro, ini Indonesia nggak bisa Hmm. keluar ini karena memang diserang habis-habisan, atau memang pertahanan mereka sangat rapat, atau Indonesianya sendiri yang tidak punya kreativitas untuk maju. Mana Gini ini yang mana nih? itu kombinasi dari semuanya saya pikir ya. Waduh. Karena saya pikir gini, ketika permainan kita ada dalam posisi kita tertekan, Hmm. memang fokus kita tidak lagi melihat pada peluang untuk melakukan transisi. Walaupun Hmm. semestinya uh, pola permainan transisi adalah solusi yang paling bagus Hmm. untuk bisa memecahkan kebuntuan Hmm. kalau kita dalam posisi tertekan terus. Cuma Hmm. masalahnya itu tadi ya, kita tidak bisa melakukan transisi dengan baik karena pemain-pemain Korea begitu cepat dalam menutup, kemudian pergerakan pemain Indonesia juga dibatasi. Hmm. Pemain-pemain Korea menutup bukan hanya pada pemain Indonesia yang memegang bola, tapi juga mereka juga menutup pergerakan pemain yang tidak memegang bola. Hmm. Bahkan ruang-ruang kosong yang tadinya di menit 12 Mirza bisa lolos, itu mereka juga bisa ini ya, bisa tutup. Hmm. Nah, sebatas itu sebetulnya yang bisa dilakukan Korea. Tapi ketika mereka mendapat peluang, mereka benar-benar ya ini sangat jauh dari Dewi Keberuntungan ya bro. Sehingga yang mereka lakukan hanya kena gawang, kena Mister Gawang, atau diblok oleh Dava. Ini kan sebuah hal yang sebetulnya kita patut syukuri ya. Hmm. Ketika melawan tim yang paling berat di grup ini, kita bisa mengambil angka penuh, itu suatu hal yang luar biasa. Hmm. Apapun ya dari model permainannya gitu bro.
Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia seperti parkir bis atau parkir pesawat gitu, Bro? Sepertinya enggak juga ya, kalau dibilang permainan grandel, permainan yang itu. Karena gini, upaya-upaya untuk melakukan transisi tetap ada gitu Hmm, loh. hmm, Kalau misalkan karena gini, kalau kita fokus hanya memarkir bus katakanlah ya, menempatkan seluruh pemain di belakang, pasti aliran bola ketika melakukan transisi itu akan sangat lambat hmm, dan kita akan sangat kesulitan untuk melakukan counter. Tapi hmm, berbeda kalau kita memang dari sejak awal punya niatan untuk melakukan transisi. hmm, Artinya pergerakan antar pemain juga disiapkan bahwa sewaktu-waktu mereka mengantisipasi untuk melakukan gerakan serangan tiba-tiba, mereka sudah siap. Cuma sayangnya itu niatan seperti itu sudah ada, cuma sayang tidak bisa diaplikasikan di lapangan, bro. butuh jam terbang lagi kali ya. Butuh jam terbang, betul Ya kan, pasti itu. ya waktu uji coba Hmm. kan sebenarnya hasilnya lumayan bagus ya. Ya, 2 kali menang dan sekali kalah, tapi ya kalahnya dari tim yang memang kuat juga ya, seperti Iran. Tapi kan mestinya mungkin harus lebih banyak lagi nih laga-laganya supaya mengasah mereka lebih berhasil lagi ya. Tapi iya, kalau dengan model kayak sekarang lawan Korea Selatan dan kemudian nanti melawan Yaman misalnya, ya. Indonesia bisa menang nggak, Bro? Saya yakin bisa ya. Artinya gini, memang kalau kita harus akui bahwa ketika melawan Korea itu niatan utama dari Coach Nova itu bukan melakukan permainan menyerang ya, offense ya. Hmm, hmm, Tidak. Itu pasti upayanya adalah melakukan transisi. hmm, Melakukan memberikan upaya untuk supaya memancing pemain Korea masuk ke dalam untuk hmm. segera kita lakukan counter. Tapi Ya, berbeda ketika melawan Yaman dan Afghanistan. ya, ya. Karena tingkat respect ya terhadap kekuatan tim itu berbeda. Kalau Hmm, kita memandang Korea tentu kita pasti wah akan lebih susah nih gitu loh. Karena mereka memang dibekali oleh fisik yang juga postur yang bagus ya. mhm, Kemudian kemampuan dalam melakukan pergerakan juga dengan cepat. mhm, Organisasi mereka juga lebih rapi. hmm, Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia hmm, gitu. Nah, ketika melawan Yaman dan Afghanistan, saya yakin ini akan berubah. Coach hmm, Nova akan lebih mengupayakan dari sejak awal untuk melakukan juga tidak lagi bermain sebagai permainan transisi, tapi hmm, bermain dari position football ya. hmm. Mereka penguasaan bola yang akan dilakukan oleh Coach Nova nanti itu, bro. Ya, ya pastinya ya kita harus berhati-hati sekali melawan Korea Selatan, satu karena memang Korea Selatan bukan tim yang mudah, tapi juga tim yang sangat kuat ya, sehingga Betul, pilihan strategi seperti ini tentu sudah melalui banyak perhitungan dan betul. untungnya Indonesia bisa mengambil poin penuh di sini ya. Iya, saya sih sebetulnya apa yang dilakukan oleh Coach Nova untuk lebih bermain bertahan itu pilihan yang paling bijak. Kalau Hmm, melihat dari gaya permainan semalam ya, hmm, ketika Indonesia penguasaan bolanya pun juga dikontrol oleh pemain-pemain Korea. Cuma memang masalah mereka adalah penyelesaian akhir gitu loh. hmm, hmm, Nah, eh, kalau nanti kita akan menghadapi laga berikutnya, saya harapkan sekali ya bahwa model permainan yang lebih ke middle block ini itu perlahan-lahan dengan melihat permainan timnas yang akan dihadapi ini akan berubah gitu loh. hmm, hmm, Strategi dan taktiknya akan berubah. Saya yakin sekali. hmm. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Timnas Indonesia U17 ya yang berhasil mengalahkan Korea Selatan ya. Kalau menurut Sobat sendiri gimana performa Timnas Indonesia melawan Korea ini? Apakah benar karena keberuntungan atau karena ada yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.